Jika sebuah perusahaan besar audio membuat TWS, tentu kita nggak akan kaget ya, karena memang mereka punya banyak banget sumber daya atau mereka sudah banyak research soal audio. Nah, apa jadinya kalau perusahaan yang biasa membuat smartphone latah ikut-ikutan bikin TWS? Halo sob, ketemu lagi dengan Irwan di sini. Apa kabar? Kayaknya lama banget ya kita nggak ketemu ya. Dan saya juga kayaknya udah lama banget nggak ngebahas soal audio. Dimana kalian juga banyak yang nanya di kolom komentar dan sekarang saya kabulkan permintaan kalian. Oke, kali ini saya akan ngebahas beberapa TWS yang keren menurut saya. Tapi yang lebih keren dan menariknya adalah TWS ini dibuat oleh perusahaan yang biasa membuat smartphone. Apa jadinya? Oke, kita bahas satu-satu. Dimulai dari yang pertama. Ini adalah Oppo Enco Free. Sebenarnya buat yang belum tahu, Oppo ini bisa dibilang sudah lama main di dunia audio. Banyak perangkat mereka yang bagus seperti headphone dan amplifier, tapi apakah knowledge mereka soal audio juga dibawa ke TWS mereka ini? Secara desain, TWS mereka ini mirip banget sama AirPods, hanya saja di bagian ujungnya ada tips terbuat dari karet. Desain earphone seperti ini punya kekurangan dan kelebihan ya. Kelebihannya adalah dia itu bisa ngasih efek yang lebih spacious, lebih lega gitu. Terus dia ngasih clarity yang lebih baik. Nah, kekurangannya adalah soal ceilingnya. Jadi si earphone tuh nggak pure nutupin lubang telinga. Jadi banyak suara yang masuk. Itu nggak enak banget kalau kita dengerin lagu di tempat yang rame. Jadi ini ngaruh banget ke user experience ya. Suara dari earphone ini ternyata cukup enak. Clarity-nya bagus dengan high yang nggak terlalu tinggi. Jadi nggak akan menusuk. Suara mid-nya juga cukup jelas dan berada tepat di tengah. Separasinya juga cukup oke karena dengan mudah kita bisa mengenali setiap instrumen yang ada di dalam lagu. Untuk sektor low atau bassnya sendiri jelas bukan buat semua orang karena bassnya tergolong inferior dibandingkan high-nya. Beberapa genre lagu jelas nggak cocok di TWS ini seperti hip hop, dangdut, dan lain-lain. Tapi menurut saya bukan kualitas suara yang bikin earphone ini keren, melainkan user experience-nya. Untuk mengatur volume, kita cukup swipe up dan swipe down aja di earphone kiri. Sedangkan untuk next dan previous track cukup swipe up dan swipe down earphone di sebelah kanan. Keren kan? Next ada Vivo TWS Neo. Sama seperti Oppo, Vivo juga bisa dibilang punya jam terbang cukup banyak di dunia audio. Bahkan sejak dulu mereka udah punya smartphone music. Sayangnya kurang terkenal di sini. Secara design wise, kita udah tahu pasti kemana TWS ini akan berkiblat. Fitur earphone ini juga mirip sama TWS punya Oppo. Nah loh, cara kontrolnya juga mirip. Bedanya di TWS ini, swipe atas bawah di kedua earphone sama-sama mengontrol volume. Jadi nggak ada kontrol untuk next atau previous track. Dan lebih anehnya lagi, impresi suara TWS ini dengan Oppo Enco Free itu tadi terdengar sangat mirip loh. Saya bingung, apakah ini kebetulan? Atau jangan-jangan mereka memang menggunakan driver dan tuning yang sama? Intinya, kedua TWS ini memang bukan buat kalian para basshead, tapi buat kalian para pecinta detail, oke lah. Selanjutnya ada Realme Buds Air Neo. Mendengar dua earphone pertama yang punya suara yang mirip, saya tiba-tiba jadi seuzon. Jangan-jangan earphone ini juga mirip juga. Desain TWS ini juga nggak original karena ya mirip-mirip AirPods. Bahkan di antara ketiga TWS pertama tadi, yang ini yang paling mirip sama Apple AirPods. Nah, untuk suaranya sendiri, kecurigaan saya kalau TWS ini juga mirip ternyata tidak terbukti. Ternyata TWS Realme ini lebih warm suaranya dan lebih masuk ke semua genre musik. Suaranya sedikit V-shape dengan posisi mid yang sedikit lebih rendah dibandingkan frekuensi high dan low-nya. Clarity TWS ini ternyata cukup bagus dengan detail yang ternyata juga memuaskan. Walau saya sempat bilang earphone ini bisa masuk ke semua genre lagu, saya tetap tidak menyarankan untuk dipakai dengerin lagu yang dominan di bass. Karena akan terasa ngambang karena kurang powerful impact-nya. Selanjutnya ada Huawei FreeBuds 3. Kita udah tahu kalau brand ini jago bikin smartphone dengan kamera yang bagus ya. Tapi untuk bikin TWS, nanti dulu. TWS buatan mereka sekali lagi mirip sama AirPod, buset dah. Ini ngapa pada mirip-mirip semua ya? Bedanya, TWS mereka ini charging case-nya bentuknya bulat kayak wadah bedak. Dan satu lagi yang membedakan TWS ini dibandingkan beberapa TWS yang saya sebut pertama adalah dia punya fitur Active Noise Cancelling. Dia secara aktif meredam suara bising yang ada di luar. Jadi walau model earphone-nya nggak masuk ke dalam lubang kuping, tapi punya isolasi yang bagus. Terus bagaimana kualitas suaranya? Jujur menurut saya TWS ini adalah yang paling mendekati si AirPods-nya Apple. Mendekati ya, bukan berarti sama atau bahkan lebih baik. Sekilas saya mendengar suara TWS ini memang enak. Suara high-nya ngecering banget dan rada ofensif di beberapa lagu. Tapi buat saya yang pecinta clarity jelas nyaman dengan suara kayak gini. Detail yang direpresentasikan juga cukup jelas dengan separasi yang sekali lagi cukup baik. Suara bassnya juga terasa sedikit powerful. Nggak terlalu besar tapi tetap ngasih impact yang cukup. Cukup aja sob. Yang kurang dari TWS ini menurut saya adalah soundstage-nya. Saya nggak tahu kenapa soundstage di TWS ini tuh keras sempit banget ya. Apalagi pada saat kita aktifkan Active Noise Cancelling. Saya merasa bahkan dengerin lagu di Bluetooth speaker itu lebih enak karena bassnya itu lebih besar ya. Dan yang terakhir ada Xiaomi Mi True Wireless Earphone 2 Basic.
Nah, sebenarnya Xiaomi ini bukan awam soal TWS ya, karena kita semua pasti tahu TWS mereka itu banyak banget. Saya sampai bingung sama nama-namanya. Nah, desain earphone ini rada beda. Bentuk charging case-nya tuh kotak dengan cara buka yang persis kayak kotak bedak. Tapi ternyata mirip AirPods juga, ding. Si earphone-nya. Ya bodo amat lah. TWS ini punya sensor infrared di setiap earphone-nya. Sensor ini yang bikin si lagu otomatis pause saat si earphone dilepas. Nah, untuk impresi suaranya, suara TWS ini terdengar warm dengan high yang nggak terlalu tinggi. Suaranya kurang sparkling atau kurang kecering ya. Detailnya sih cukup oke dengan vokal yang agak maju. Hanya saja bass di earphone ini saya kurang suka. Secara kuantitas mungkin nggak beda jauh sama TWS-nya BBK Group. Cuma bass di earphone ini tuh kayak nggak bulat gitu ya. Impactnya tuh kerasa loyo alias kurang powerful. Suaranya tuh kayak kurang basah atau terlalu kering gitu. Dengerin lagu rock berasa kayak ngambang. Menurut saya ini karena silenya nggak rapet ya, jadi suaranya tuh bocor. Jadi si bass itu kayak kurang ngasih impact ke gendang telinga kita. Seandainya TWS ini punya desain yang in-ear, saya yakin suaranya akan lebih bagus dan bassnya akan lebih deep lagi. Oh iya, ada satu TWS lagi yang mau saya rekomendasikan yang mungkin saya akan masukkan ini sebagai honorable mention ya. Saya masukin ini sebagai honorable mention karena sebenarnya TWS ini dibuat oleh brand smartphone yang nggak jelas ya, kayak nggak tahu smartphone ini masih ada apa nggak, brand ini masih ada atau nggak gitu. Honor Choice, begitulah TWS ini diberi nama. Dan sekali lagi, bentuk TWS ini sangat-sangat mainstream dan terlalu ke AirPods-an. Satu hal yang membedakan TWS ini dibandingkan 5 TWS yang sudah kita bahas tadi adalah desainnya in-ear atau masuk ke dalam kuping. Saya bingung ya, kenapa TWS sekarang itu rata-rata mirip banget sama Apple AirPods. Kenapa mereka nggak coba bikin desain yang berbeda kayak yang dilakukan oleh Samsung atau Sony? Saya nggak tahu kenapa, mungkin mereka nggak punya budget untuk research desain atau mungkin ya nggak ngerti lah. Tapi dengan seperti ini justru yang diuntungkan adalah kita para konsumen karena kita semakin banyak pilihan yang nggak cukup nggak kalah bagus tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Berbeda dengan yang lain, TWS ini punya suara yang lebih warm dan lebih bass head. Jujur sebenarnya suara TWS ini enak, tapi karena sebenarnya saya dengerin 5 earphone tadi yang pertama itu ngecring, pas coba TWS ini malah kedengaran butak. Tapi setelah saya coba netralin kuping pakai murotal, suara TWS ini ternyata enak sob. V-shape-nya itu kerasa banget ya, dengan vokal di tengah yang agak mundur. Suara high-nya nggak terlalu ngecring, kalah dominan dibandingkan bassnya yang gede. Tapi walau begitu, bassnya nggak terlalu bleber, masih terdengar rapi. Dibandingkan TWS tadi, yang ini menurut saya yang paling cocok sama kuping orang Indo kebanyakan. Karena bisa dibilang enak buat dengerin lagu apa aja. Oke, kesimpulannya, dari semua TWS yang saya coba, menurut saya TWS tersebut enak dengan cara yang berbeda, tergantung selera aja. Dan saya merasa nggak ada yang suaranya hancur banget ya. Masih layak dibeli kok. Tapi memang saya tidak bisa mengharapkan teknikalitas yang lebih dari TWS yang tadi. Karena menurut saya teknikalitas hanya bisa dinikmati untuk mereka yang mengerti. Buat yang nggak ngerti, ya bagus menurut saya. Percaya aja sama kuping sendiri. Kalau kuping kalian bilang TWS itu enak, ya berarti enak. Nggak usah dengerin apa kata orang. Ibarat kata pepatah Sunda, kuping aing kumaha aing.